Camp. Halo guys, selamat Halo. datang kembali di channelnya Jun Sregar. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Jadi kali ini aku lagi bersama bosnya Taufin Riau. Jadi kolaborasi Taufin Medan dan Taufin Riau. Ya, kok halo kok. Apa kabar kok? Sehat. Nah, jadi Ko Herman lagi ada berkunjung Taufin Medan. Kemarin Iya. kita introduce Lagi main-main lah. ya sama Kemarin saya ke Medan buat nonton. Michael Jackson ya. Michael Jackson launching VA Black Eagle Maverick. Oh, Keren acaranya, fitur-fitur mesinnya dijelaskan dengan sangat-sangat terperinci. Nah, jadi dalam konten ini kita sih lebih ke nanya-nanya aja sih, Ngobrol-ngobrol. ya. Oke, Apa? kita ngopi dulu kok. Oke, boleh. Ya. Ini kita bikin kopi lah. Buat Iya. Herman kapan sih nih kok? Kapan lagi ya kan ngopi dibikin sama Bos Taufin Riau gitu loh. Jadi Kita pakai Cube Temp. oke. Keren. Oke, sambil ngobrol. Ngobrol ya. Nah, kok ini kan kita di Taufin ini one solution. Iya. Kita ini lebih ke alat dan bahan F&B ya. Oke. Jadi kan kok ada beberapa customer itu yang datang kemari itu minta solusi, benar-benar Oke. datang konsultasi. Iya. Nah, selain dia cari bahan, cari mesin, dia kadang juga minta ilmu, curi-curi ilmu nih ke kita. Jadi kadang pertanyaan yang umum itu untuk pemula yang datang kemari itu kayak gimana sih tips atau trik untuk coffee shop bagi kami yang awal, langkah awal untuk kami yang mau mulai coffee shop gitu. Oh sama, kami di Taufin Riau juga banyak customer yang walk in ke showroom kita. Mereka walk in, nanya-nanya, bahkan mereka belum mulai apapun, masih nol. Jadi biasanya pertanyaannya itu sama ya, gimana cara mulai. Jadi saya kalau punya pertanyaan seperti itu, saya selalu saran, saya nanya balik biasanya, kapan buka coffee shopnya? Ya. 3 bulan lagi, oke, 3 bulan lagi. Biasanya kan dia masih punya waktu 3 bulan. 3 bulan. Nah, biasanya saya saran selama 3 bulan ini kan dia harus riset atau mempelajari. Yang dipelajarinya itu jangan salah. Kalau misalnya selama 3 bulan ini yang dia pelajari itu adalah cara buat kopi, menurut saya itu fokus yang salah. Lebih baik dalam 3 bulan ini dia fokus ke how to sell. Belajar how to sell. Nah, kalau dia fokuskan diri ke how to sell, otomatis nanti dia akan ketemu video-video YouTube soal branding, marketing, soal selling, soal how to sell lah intinya. Nah, tapi kalau dibalik dalam waktu 3 bulan ini dia belajar cara buat kopi di YouTube, cara tamping, cara grind size, cara merawat mesin espresso, menurut saya itu akan jadi ilusi semata. Kenapa? Mesinnya belum ada. Ya. Jadi biasanya saya saran belajar how to sell sampai hari hanya. Kalau how to make serahkan kepada kita. Karena nanti ketika mesinnya diantar, diinstal, kami kan akan kasih training, menu development, langsung hands on, pegang mesinnya, ada barangnya. Nah, biasanya selama 3 bulan itu kenapa jangan belajar how to make? Karena belum ada barangnya, barnya aja belum jadi. Jadi takutnya nanti hanya jadi ilusi semata gitu. Oke, ini kita ngopi dulu deh. Ya, mau pakai air? Boleh ya, sambil Ini kita buat americano ya. Nah, oke, jadi yang pertama tadi menurut Ini, Pak Herman, thank you. Jadi, terus Fokus how to make and how to sell lebih. how to sell. Menurut saya untuk pertama-tama tuh lebih fokus ke how to sell. Misalnya, jadi summary ya. Kesimpulannya misalnya kita punya waktu 3 bulan lagi sebelum buka coffee shop, lebih bagus kita fokuskan diri ke how to sell. Itu. Selanjutnya ada pertanyaan. Nah, ini nih, seberapa penting si bagi customer ini yang punya coffee shop atau si owner atau si bisnis coffee shopnya nih kok? Ownernya. Ownernya ini atau ke konsep Yeah. coffee shopnya ini
seberapa penting sih itu lokasi strategis. Oke. Terus yang kedua itu konsep. Oke. Sama yang ketiga pasti taste. Oke. Nah itu gimana sih? Oh. Ketiga ini. Oke. Pertama lokasi. Lokasi yang strategis. Oke. Menurut Penting saya nggak sih kalau zaman dulu ada istilah untuk sukses berbisnis adalah 3 hal. Lokasi, lokasi, lokasi. Iya. Pernah dengar kan? Iya. Lokasi, lokasi, lokasi. Tapi untuk zaman sekarang setelah pandemi itu nggak berlaku lagi menurut saya. Kenapa lokasi, lokasi, lokasi nggak berlaku lagi? Karena sekarang ada Google Map. Benar nggak? Iya. Saya sering keluar kota bawa mobil ke pelosok-pelosok di contoh katakan di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Saya bisa ketemu coffee shopnya karena ada Google Map. Jadi lokasi yang baik akan kalah dengan word of mouth. Word of mouth itu adalah mulut ke mulut, bahasa Inggrisnya mulut ke mulut. Jadi bahan pembicaraan. Nah, jadi kalau kita coffee shop kita jadi bahan pembicaraan, orang akan cari kita dimanapun kita karena ada Google Map. Itu lokasi. Kalau konsep, nah sering customer datang ke Tovin saya nanya konsepnya apa bang, contoh mereka selalu jawab konsepnya industrial. Konsepnya ruko, konsepnya outdoor, konsepnya contoh minimalis. Berarti bagi mereka konsep itu adalah tempat. Sebenarnya konsep itu bukan tempat. Tempat itu adalah secuil dari konsep. Konsep itu adalah pikiran yang dituangkan. Jadi ibaratnya si owner punya konsep pemikiran dituangkan menjadi kenyataan. Itulah konsep. Jadi tempat adalah sebagian dari konsep, sebagian kecil. Contoh, konsep yang jelas itu dia harus jelas di target marketnya. Target marketnya itu siapa? Contoh target market bapak-bapak, anak muda. Terus interior juga bagian dari konsep. Jadi sebenarnya konsep itu bukan tempat. Terus satu lagi apa tadi? Taste. Oke, kalau bicara soal taste, kita fokus terhadap rasa menurut saya itu juga kadang-kadang bisa blunder loh. Karena gini, orang yang terlalu fokus kepada rasa, blundernya di sini. Ketika waktu kita masuk ke coffee shop, anggap ini coffee shop ya. Kan kita manusia itu punya panca indera. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada sentuhan, ada taste. Jadi kalau misalnya orang terlalu fokus di taste, salahnya di mana? Pertama, kita masuk coffee shop, mata, visual. Bagus. Kalau bagus dia masuk ke otak jadi ingat. Coffee shopnya wangi. Wangi kopinya kuat. Karena wangi kopi bagus masuk ke hidung, larinya ke otak. Pendengaran, musiknya bagus, lari ke otak. Sentuhan tuh AC-nya dingin, nggak panas, lari ke otak. Nah, taste itu masuknya belakangan, terakhir. Kalau orang yang terlalu fokus kepada rasa, takutnya dia melupakan 4 hal tadi. Penglihatan, penciuman, sentuhan, dan pendengaran. Padahal kalau kopi masuk ke mulut itu belakangan. Benar ya? Nah, dari 5 panca indera tadi itu menghasilkan perasaan. Jadi hanya ada 2 bentuk perasaan. Apa? Coba tebak. Hanya ada 2 bentuk perasaan. Apakah itu? Coba tebak. Apa ya? Apa kok? Suka nggak suka? Itu aja. Jadi misalnya dia fokus kepada 4 panca indera tadi, menimbulkan perasaan suka. Taste-nya biasa-biasa aja. Bisa jadi enak atau enggak? Walaupun taste-nya biasa-biasa aja, taste kopinya biasa-biasa aja, minimal perasaan dia udah suka. Ketika perasaannya dia udah suka, dia otomatis akan membuka diri. Dia bisa ngobrol sama baristanya, dia bisa sampaikan keluh kesahnya. Aku kurang nih dengan kopinya, mungkin next time diperbaiki. Jadi menurut saya ada sesuatu yang lebih tinggi daripada rasa yang enak, yaitu perasaan yang suka. Jadi lebih bagus kita hasilkan perasaan yang suka. Orang harus pulang dengan
perasaan suka. Itu sih. Jadi Berat. tadi kan ada 4. Ya. Nah, yang terakhir kan taste lah berarti. Ya, terakhir taste, pasti terakhir. Nggak mungkin orang begitu Iya. datang sup langsung Oke, minum. Oke. Jadi dengan keempat ini kita udah oke nih yang keempat. Iya. Kalau masalah taste biasa aja akan tertutupi gitu, Pak. No, bukan berarti harus taste-nya bisa dinegosiasi, Iya, enggak. iya. Karena gini, kalau jual kopi enak itu adalah keharusan. Ya. Kalau wajib. nggak enak jangan jual, nanti nggak ada yang beli. Bener nggak? Iya. Jadi kalau mau bercerita, kita mau bercerita itu secara tatap muka atau di medsos. Mau bercerita itu jangan bahas soal taste. Buat apa kita bahas sesuatu yang sudah wajib? Iya juga. Udah wajib enak, ngapain diceritain lagi? Bener nggak? Jadi menurut saya kalau medsos kopi, Instagram yang coffee shop yang terlalu cerita soal taste, soal rasa dan rasa, Profesional lah gitu artinya. itu kurang efektif ya, kurang menarik karena dia bercerita sesuatu yang sudah wajib. Sudah wajib. Hmm. Oke. Iya juga ya. Jadi lebih baik sih kita cerita soal sesuatu yang tidak intangible. Intangible itu tidak berwujud. Oke. Nah, contoh sekarang yang tangible itu yang berwujud bisa dirupiahkan. Ini bisa dirupiahkan. Ruangan ini bisa diestimasi berapa harganya. Oke. Nah, tapi kalau orang yang nonjolin yang tangible, yang bisa berwujud, yang ada wujudnya dan dia tonjolin itu, biasanya customer tidak respect. Akan timbul kesan, ini hanya bisnis orang kaya, gitu. Nah, tapi kalau kita tonjolin yang intangible itu yang tidak berwujud. Yang tidak berwujud itu contoh senyum, suara, Rapi, gitu ya. sapa, suara contoh selamat datang di Taufin Medan, Iya. nggak ada wujudnya, nggak ada harganya. Iya. Yang kita tonjolin yang tidak berwujud itu biasanya orang lebih respect sih. Oke. Ya. Ya. Oke, paham Mbak ya? Paham ya? Kayaknya aku Herman ini wawasannya jam terbangnya udah tinggi sih menurut aku ya. Jadi Ya, banyak jadi- ilmu yang harus kita korek sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau saya di Taufin Riau, ya ini Medan Riau kan jauh, jadi kami beda divisi lah, beda wilayah lah ya, hanya beda kebiasaan. wilayah, cuman masih punya satu value. Jadi kalau saya di Taufin Riau biasanya lebih saran-saran ini sih yang penting. Diutamakan ya. Iya, customer ya. utamakan saran-saran supaya biasanya supaya mereka jangan salah melangkah. Oke. Hmm. Benar-benar ngasih solusi lah gitu ya. Ya, solusi. Nah, contoh misalnya dia fokus ke how to sell. How to sell. Misalnya dia katakan dia belum mau beli mesin, cuman dia fokus how to sell. Dengan dia pelajari how to sell coffee, dia akan ketemu branding, marketing, selling, dan dia akan dapat jawaban dia butuh mesin yang seperti apa, Ya. konsep yang seperti Ya. apa, konsep bukan tempat ya, Iya sih. betul. lokasi yang seperti apa akan terjawab semua kalau dia fokusnya kepada how to sell. Benar. Kalau how to make serahkan kepada Taufin gitu Iya. kan. How to make Taufin, Juna, saya kadang-kadang bisa datang ke lokasi untuk kasih free training gitu kan. Oke, sip. Ya kuncinya how to sell sih. Daging semua guys. Nah, oke, ini ada yang ketiga nih Ko. Menurut Ko Herman, si pebisnis kopi atau ownernya yang menyerahkan ke konsultan, itu gimana sih Ko? Risikonya atau bagus apa enggak sih? Oke. Biar jangan salah memilih konsultan yang bisa mengelola coffee shopnya. Oke. Nah. Biasanya gini, kita alasan dibalik kenapa dia serahkan bisnisnya ke konsultan, Iya. pasti itu karena dia kurang pede. Oke. Dia merasa dia tidak punya expertise di situ. Iya. Nah, nggak salah kalau kita menyerahkan bisnis kita ke konsultan, tapi harus cari konsultan yang benar-benar profesional. Nah, konsultan yang profesional itu dia bisa memisahkan antara konsultanin dengan berbisnis. Konsultanin dengan berbisnis. Oke. Berarti kalau konsultan yang profesional, dia fokus kepada konsultannya. Ya. Dia nggak mikirin dapat uang dari tempat lain lagi. Oke. Nah, cuman banyak kasus di mana konsultan itu
mohon maaf ini Ya. agak kasar, banyak konsultan itu berkedok. Oh, Dia berkedok konsultan, tapi ternyata dia berjualan. benar. Jadi ibaratnya jadi kayak buka toko di dalam toko. Iya. Nah, biasanya konsultan itu dia akan yang tidak profesional ya. Iya. Yang tidak profesional ini dia akan dapat komisi dari penjualan bahan, alat dan bahan dan alat lah. Bahan itu contoh bahan baku pembuat kopinya, gula arennya, setiap pembelian dia dapat persentase berapa. Iya. Nah, menurut saya si konsultan ini dapat persentase ketika jual mesin, jual bahan, jual alat, itu sebuah bentuk ketidakprofesionalan. Boleh dapat komisi dengan catatan satu hal, Apa tuh kok? adanya kesepakatan Dengan pemilik owner. oke. Jadi gini, bagi saya ya, sesuatu dikatakan nipu atau menipu atau Iya. tidak itu dari mana? Misalnya nih, saya jual mesin kopi ini modalnya katakan 50 juta. Oke. Cuman saya jual 200 juta ke Jun. Nah, Tapi Jun sepakat. Oke. Sepakat deal 200 juta. deal. Nggak nipu dong. Iya. Sepakat. Tapi yang nipu itu kalau nggak sepakat, si owner nggak sepakat, nggak mau, nah berarti itu nipu. Contoh paling kecil, Iya. contoh paling kecil misalnya kita bayar parkir tapi ditagih 20.000. Sebenarnya kan nggak sepakat, cuman karena kita menghindari clash dengan tukang parkir, ya jadi mau nggak mau bayar aja deh daripada ribut gitu. Jadi soal konsultan ini tergantung kesepakatan dulu. Sepakat nggak ownernya kalau si konsultan ini jualan di dalam tokonya, jualan sirup, powder, mesin kopi, alat manual brew, setiap bulan dia dapat komisi dari si penjual bahan baku, mesin, dan tiap bulan dia dapat gaji dari coffee shop. Sepakat nggak? Kalau sepakat nggak nipu, Iya. kan sepakat. Contoh kayak apa nih? Kayak dari Tovin. Ya. Bang, aku kontrak abang dong sebulan jadi konsultan dong di coffee shop aku. Nah, dan ini sepakat ke Tovin dan sepakat ke owner, boleh? Sah? Menurut saya sah. Sah. Semua pihak mengetahui, Iya. semua pihak menyepakati. Oke. Walaupun sepakatnya hanya by omongan aja. Iya. Sepakat. Oke. Apa yang nipu? Iya. Tapi kalau di bawah tangan, tanpa pengetahuan owner, menurut saya itu tidak profesional, gitu. Ibaratnya kalau di Medan itu dia tukang olah, Iya. istilahnya. Jadi dia memang benar-benar ngolah nih semua. Ya, kalau tanpa kesepakatan biasanya mereka akan cari mangsa baru terus. Iya. Contoh kecilnya mungkin dia, bos, ini ada beans dari kawan aku dari roastery Iya. ini. Sementara dari roastery karena beans dia udah masuk ke coffee shop, Iya. dia dapat komisi 10.000 per kilo. Iya. Sementara si bos nggak tahu kan. Betul. Gitu. Nah, itu mungkin kategorinya yang nipu tadi ya. Yang tidak profesional Oke. lah. Nah, kalau misalnya konsultan seperti itu, biasanya dia akan menutup mata terhadap kualitas. Dia akan menutup mata terhadap kualitas yang baik. Yang pasti tujuan dia kan satu, cuan. Misalnya kualitasnya buruk tapi dia cuan, dia tetap akan pakai, gitu loh. Jadi kalau saya sih nggak menyarankan untuk Konsultan. cari konsultan, karena takut gini loh, kalau kita cari konsultan sih takutnya semua coffee shop tuh terkesan mirip. Oke. Ibaratnya gini, iklan zaman dulu kita masih ingat kan sampai sekarang iklan zaman dulu. Contoh iklan di TV soal apa ya, iklan zaman dulu apa ya, teh botol. Teh botol. Apa slogannya, apapun makanannya. Ya, minumnya teh atau kosro. Nah, itu kita bisa ingat. Contoh Aqua, sumber air, Sudeka. masih ingat. Iya. Nah, itu karena apa? Orang-orang zaman dulu kan belum punya akses terhadap internet. Oh. Jadi mereka nggak bisa akses internet, sehingga mereka bikin iklan itu dari mana? Dari hati. Makanya iklan A, B, C, D, iklan itu selalu beda dan kita bisa ingat, nancap gitu loh di hati kita. Iya. Nah, kenapa iklan-iklan zaman sekarang makin banyak tapi kita nggak pernah ingat? Kenapa kok? Karena referensinya sama, internet. Karena
Referen karena udah mulai nggak mengarah ke sana? bukan, karena dulu orang nggak punya referensi. Oke. Sekarang semua orang punya referensi yang sama, internet. Iya. Jadi semua jadi terkesan sama. Nah, contoh kenapa coffee shop sekarang jadi mirip, karena referensi orang Pinterest, Instagram. Tapi coba dia benar-benar beranikan diri untuk buat dari hati tanpa referensi. Iya. Pasti dia jadi berbeda. Iya. Nah, kalau dia serahkan ke konsultan, sama konsultan punya referensi internet. Jadi jatuhnya nanti coffee shop di satu kota mirip semua. Berarti diwajibkan si coffee owner-nya ini, si pemilik atau si owner lah ya, Iya. diwajibkan tahu lah ya. Ya, kalau menurut saya sih gini, ini saya pernah dengar YouTube sih soal P, E, dan M. Oke. Jadi gini, untuk memulai bisnis lebih harus ada 3 ini. P itu passion, E itu expertise, M itu market. Passion itu ya kecintaan kita, determinasi kita. Expertise itu keahlian. M itu market. Market ya. Nah, banyak orang yang datang kadang-kadang ke nanya, bisnis apa yang bagus ya? Oke. Nah, contoh dia jawab bisnis makanan. Oke. Itu jawaban yang hanya M, market. Nah. Belum tentu orang ini punya passion dan expertise di bisnis makanan. Bisnis apa yang bagus ya? Bisnis mobil. Nah, itu jawaban yang M, market doang. Jadi kalau orang yang bisnis kopi dia nggak punya P dan E, ketika dia dihadapkan dengan masalah, contoh bisnis lagi turun, dia cepat menyerah karena dia nggak punya passion dan expertise di situ. Dia hanya tahu ada marketnya doang. Nah, tapi kalau dia punya tiga ini, passion, expertise, dan market, masalah apapun datang, dia jauh lebih kuat gitu loh. Jadi lebih kuat, jauh lebih bertahan. Nggak ada istilahnya jatuh bangun. Oke. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Kalau orang nggak punya P dan E, jatuh nggak bangun lagi, udah nyerah lah, ganti bisnis. Makanya banyak orang yang selalu ganti bisnis. Kadang dia bisnis makan, minum, mobil, macam-macam, dia ganti terus. Karena dia orang yang tidak pernah menemukan apa P dan E-nya. Dia hanya menemukan M, dan M. Kalau kopi udah pasti ada M sampai akhir zaman, saya yakin. Kenapa? Karena kopi udah dari dulu, benar gak? Udah dari zaman sebelum Masehi, udah ada orang minum kopi sampai hari ini. Iya. Dan yang mana kalau hari ini kalau kita mulai perhatikan, kopi itu udah kayak kebutuhan ya. Iya. Yang mana kalau dulu kan dia kayak, kita ke Starbucks yuk. Iya. Mungkin sekali seminggu udah selesai kan gitu. Iya. Kalau kopi kebetulan saya setuju gini, kenapa kopi bakal panjang? Ini bukan tren. Iya. Kalau tren itu kan sesaat. Kalau mau tahu bisnis yang bisa panjang masanya atau enggak tuh dari ritual harian. Oke. Kalau bisnis ini sudah jadi ritual harian orang, itu bisnisnya akan panjang. Ritual harian itu contoh makan nasi, mandi, minum kopi. Gak mungkin sesuatu yang sudah jadi ritual harian itu hilang. Bener gak? Iya, kayak kita kalau nggak ngopi satu hari itu kayak Iya. Apa nih yang kurang ya? Iya, cuman kan masih banyak bisnis model. Bisnis model untuk kopi ini. Iya. Jadi bisnis model itu sebenarnya Dari hulu ke hilir gitu ya? bukan. Bisnis model itu how you plan to get money, cara mendapatkan duitnya. Jadi kan ada cara mendapatkan duitnya dari A, B, C, D, E, macam-macam sih. Oke, kalau di kopi mungkin simpelnya cara mendapatkan duitnya mau grab and stay atau grab and go. Nah, itu. Oke. Grab and stay berarti harus punya tempat yang bagus, tempat yang luas. Kalau zaman sekarang tuh harus outdoor, karena sekarang lagi terjadi ini ledakan outdoor. Bisnis-bisnis yang bagus adalah bisnis-bisnis yang outdoor.
Orang mau makan di tepi sawah, benar nggak? Orang mau nongkrong tapi di ruangan terbuka. Iya. Kalau yang indoor, ya benar-benar dia harus terkesan eksklusif, harus betul-betul specialty. Customernya itu yang benar-benar udah expert. Kalau yang lagi in, ya outdoor. Oke. Mungkin ini outdoor ini bakal lama nih, trennya ya, bakal lama. Oke. Panjang ya kontennya ya. Oke. Cukup masuk ke logika ya guys ya. Nah, mudah-mudahan Kok jadi ngobrol bisnis gitu ya? Tapi nggak apa-apa sih. Isinya kan daging semua nih. Dari Ko Herman kita sambil ngulik-ngulik kan dapat pelajaran juga sih, walaupun ngobrol-ngobrol santai, dan aku juga bisa nerapin nanti di kehidupan aku sehari-hari kan. Nah, ini yang terakhir sih, Ko. Oke. Nah, yang biasa strategi marketing kopi shop. Oke. Gimana sih kira-kira yang benar lah menurut Ko Herman lah? Jadi sebelum gini loh, kadang-kadang orang masih salah artikan marketing. Fungsi dari marketing orang nggak tahu. Iya. Orang kira marketing itu fungsinya adalah untuk apa ya? Menurut Jun deh. Marketing. Fungsinya apa? Kalau menurut aku sih marketing itu menaikkan brand dulu. Ini ibaratnya orang kenal dulu deh. Oke. Nah, Jadi ibaratnya aku buka coffee shop nih. Gimana caranya orang biar tahu dulu? ya itu brand awareness. Nah, itu sih. Jadi sebenarnya tujuan akhir dari marketing itu, sejago-jagonya kita marketing itu hanya menghasilkan calon pembeli. Benar nggak? Iya. Jadi misalnya kita marketingnya lewat digital. Digital marketing. Sejago-jagonya marketing digital kita ini hanya menghasilkan apa? Calon pembeli. Dia lihat, tertarik, belum beli. Kayaknya ini terasa kan jelas-jelas kan jual mesin gitu. Belum beli gitu. Jadi ya itu, kalau orang udah tahu, ternyata fungsi dari marketing itu hanya menghasilkan calon pembeli. Makanya itu jangan bikin jangan bikin medsos kita itu jadi tempat promosi, jadi tempat buy one get one, jadi tempat ibaratnya jadi tempat jualan. Fungsikan medsos kita tuh jadi tempat bercerita gitu loh. Sebenarnya fungsi dari Instagram, kita contoh medsosnya adalah Instagram. Fungsi dari Instagram itu bukan promosi, tapi fungsi dari Instagram itu tempat bercerita. Nah zaman sekarang ini, kalau orang jualan, nampak dia jualan, orang kabur langsung. Begitu dia pasang buy one get one, cashback, cicilan, diskon, orang langsung pindah toko tuh gampang sekarang, swipe aja. Jualan banget. Jadi sadar nggak kalau saya paling senang ikuti katakan orang atau toko atau produk yang dia bercerita. Ya, dia cuap-cuap lah, menceritakan. Jadi sekarang tuh digital marketing tuh paling gimana ya ngomongnya? Digital marketing itu jualannya harus subliminal. Subliminal itu artinya tersirat lembut banget. Dia mau jualan, tapi nggak kelihatan sedang berjualan. Nah, kayak ini sekarang nih. Kita jualan gitu kan, tapi nggak kelihatan kan. Ibarat kalau di Instagram kayak selebgram ya kan. Iya. Nah sebenarnya kan selebgram ini dari mana lagi duitnya kalau nggak dari endorse kan gitu. Sebenarnya kalau selebgram itu dia medsos dia itu sebagai tools saja. Iya. Contoh, produk utama saya adalah mesin espresso. Saya punya YouTube. Jun punya YouTube. YouTube ini bukan tempat cari duit, ini tempat cari duitnya. Tapi alat supaya nyari duitnya gampang, ini YouTube. Benar nggak? Jadi jangan berharap kaya dari YouTube.
berharap suksesnya itu dari ini nih. Apa yang kita jual, cuman kita harus punya alat, yaitu medsos. Jadi zaman sekarang tuh produksi konten sama Oke guys, kameranya mati, ini pakai handphone, jadi kita lanjut lagi yang tadi. Kita sampai di mana tadi matinya ya? Kayaknya dari produksi konten. Oke, sama pentingnya menghasilkan kopi yang enak. Iya. Produksi kopi yang enak sama pentingnya dengan produksi konten. Itu sih. Oke, selesai kok. Selesai. Oke lah. Cuman kan gini loh, kadang-kadang yang menghambat milenial produksi konten itu apa? Karena milenial ini masih gini ya, bahasa simpelnya, kalau kita nggak bisa mengalahkan perasaan kita sendiri, kita akan dikalahkan sama perasaan sendiri. Kalau kita nggak bisa kalahin pikiran sendiri, kita akan dikalahkan pikiran kita sendiri. Jadi yang menghambat milenial, kan yang punya coffee shop ya kebanyakan milenial ya. Milenial sama yang adiknya lah Gen Z. Yang buat mereka nggak bikin konten adalah perasaan. Apa kata orang? Jangankan konten, profile picture aja nggak ada. Aduh. Bener ya? Penting konten ya guys. Ya, betul. Harus cuap-cuap. Harus konten. Kalahkan perasaan sendiri, pikiran sendiri. Bodoh amat lah orang mau ngomong apa. Benar. Enggak? Iya. Oke, thank you. Oke, jadi menurut saya kesimpulannya adalah kesimpulan. Jangan salah cari guru. Serahkan ke kalau kalian orang Medan, cari Jun Siregar. Kalau orang Riau kan baru Herman atau thank you. Atau tim saya juga boleh. Taufin Riau ya. Taufin Medan ada di Jalan Pemuda di seberangnya nasi goreng Pemuda. Nasi goreng ya. Nasi goreng apa ya? Nasi goreng. Pokoknya di seberang Gedung Juang. Oke, Gedung Juang 45. Kalau di Riau kalau di Riau itu Jalan Nangka. Siap. Oke. Banyak pelajaran hari ini dari Ko Herman. Jarang-jarang sih Ko Herman datang ke Medan. Kalaupun datang ke Medan paling ngopi bentar, turun, cabut. Enggak sempat-sempat bikin konten. Karena istriku orang Medan. Oke. Nah, ini sebenarnya satu kebanggaan untuk Jun Taufin Medan bisa kolaborasi dengan Mencari Herman guys. Oke, Ko, thank you banyak atas waktunya. Sama-sama, semoga Jun cuan selalu. Sama juga. Ko Herman dan Taufin Riau, cuan selalu. Thank you. Oke, thank you guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagus kan?